Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kontemporer itu akan memberikan semacam motivasi untuk menulis sejarah yang komprehensif pada periode tertentu. Jadi periodenya bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Jadi sebenarnya periode yang sangat singkat dengan sumber sejarah yang banyak dan melimpah, maka sejarawan mempunyai kesempatan untuk menulis sejarah secara komprehensif. Artinya, karena sumbernya tersedia, maka sejarawan bisa menulis selengkap mungkin, sedetail mungkin dari suatu peristiwa yang ditelitinya itu. Jadi sebenarnya waktu temporal dari peristiwa sejarah yang hanya terjadi pada waktu yang singkat, tidak sampai 50 tahunan, tidak sampai 1 abad, ini memungkinkan hasil yang diperoleh adalah hasil yang bisa dikatakan memuaskan. Jadi misalnya disertasi Sartono Kartodirjo yang meneliti, walaupun itu bukan kontemporer, sejarah mengenai peristiwa pemberontakan petani Banten 1888, ternyata sumber sejarahnya, terutama dokumen, arsip, itu sangat melimpah. Nah, sehingga dari disertasinya itu bisa karya yang ditulis itu beratus-ratus halaman. Jadi ada ratusan halaman yang bisa dituliskan berdasarkan sumber-sumber itu. Nah, apalagi kalau sumber-sumber sejarahnya masih lengkap, masih banyak, bahkan melimpah, maka hasil sejarah yang komprehensif itu bukanlah suatu hal yang sulit untuk diwujudkan. Nah, oleh karena itu, sejarawan karena terangsang dan termotivasi untuk melakukan penelitian peristiwa sejarah kontemporer, maka sebenarnya dia diuntungkan oleh keberadaan sumber-sumber sejarah yang melimpah dan akhirnya juga akan menghasilkan karya yang lebih berbobot, lebih detail karena didukung oleh sumber-sumber sejarah. Lain halnya dengan penulisan sejarah yang sumbernya langka atau sumbernya sedikit. Sumber sedikit tentu saja narasi yang dibangun tentu juga termasuk sedikit. Jadi ada hubungan yang baik antara jumlah arsip atau jumlah dokumen yang dikumpulkan dengan hasil yang akan diperoleh. Nah, tentu saja memang karya sejarah itu tidak ditentukan oleh jumlah halaman atau ketebalan hasilnya, tetapi memang dilihat dari isinya, terutama dari analisis, dari interpretasi sejarawan
Di situ ada analisis dan sintesis, sehingga karyanya itu akan tampak bermutu atau tidak bermutu. Itu memang tergantung dari sejarawannya itu ketika dia melakukan interpretasi yang kemudian disusul dengan menulis sejarah, itu historiografi. Nah, tantangan bagi sejarawan untuk menulis sejarah yang komprehensif ini pasti akan bisa dilakukan manakala memang ketika sumber-sumber sejarahnya tidak mengalami kekurangan. Jadi sumber sejarah yang melimpah menjadikan sejarawan akan bekerja lebih bersemangat, bekerja lebih bergairah ya, terutama untuk melihat apakah peristiwa-peristiwa sejarah itu memang otentik dan kredibel. Nah, di situ sejarawan tentu saja dengan banyaknya sumber, ia bisa menulis sejarah sedetail mungkin karena sumber-sumbernya itu bisa mengisi kekosongan ya, faktanya, terutama kalau dilihat dari berbagai aspek. Jadi aspek-aspek yang lain, aspek-aspek yang ya katakanlah ekonomi, sosial, budaya secara umum, seni misalnya, karakter manusianya, hubungan sosialnya, ya, itu semuanya bisa tergambarkan apabila memang didukung oleh sumber-sumber itu. Jadi tanpa sumber, sejarah tidak mungkin bisa diwujudkan menjadi suatu karya. Jadi memang karya ini selalu tergantung kepada sumber sejarah yang bisa diperoleh. Jadi sejarawan yang mendapatkan banyak sumber ini merupakan suatu keuntungan yang luar biasa, sehingga sejarah yang komprehensif itu bisa diraih. Nah, oleh karena itu memang sejarawan harus menulis gitu ya, suatu periode yang berdekatan dengan masa kehidupannya. Artinya sejarawan masa kini tidak membiarkan begitu saja peluang besar untuk membuat karya yang besar, membuat karya yang bermutu itu tidak dilewatkan. Jadi kalau sejarawan menunggu 50 tahun baru akan bergerak, maka yang terjadi adalah merupakan keterlambatan. Jadi start harus dimulai ketika peristiwa sejarah sedang berproses. Nah, sehingga pengamatan terhadap sumber, terhadap peristiwa, terhadap tokoh, kemudian terhadap temporalnya, waktunya, periodenya akan lebih jelas bagi sejarawan untuk menuliskan karya itu di dalam historiografi. Jadi suatu kerugian besar apabila sejarawan tidak bergerak dengan cepat, tidak bekerja keras, tidak bekerja dari awal, dan kalau sampai terlambat, maka sumber-sumber sejarahnya akan hilang ditelan seleksi alam. Jadi pada dasarnya sejarah memang
yang komprehensif itu bisa diraih dengan tidak mengabaikan sumber-sumber sejarah dan tidak menunggu waktu. Jadi teori sejarah yang menyatakan bahwa peristiwa sejarah itu baru dikatakan sejarah kalau sudah umur 50 tahun, mungkin harus dikoreksi total, karena pada dasarnya sebenarnya sejarah atau peristiwa sejarah yang terjadi 1 menit yang lalu atau bahkan 1 detik yang lalu, 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, bahkan 2 hari, 3 hari yang lalu, itu merupakan peristiwa sejarah. Jadi tidak perlu orang menunggu 50 tahun baru bahwa itu adalah peristiwa sejarah. Jadi menunggu berarti dia akan terlambat bergerak, dan tentu saja hasilnya adalah penyesalan, karena tentu saja akan banyak sumber sejarah yang hilang ditelan oleh waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.